Coba deh kamu lihat foto kakek atau nenek kamu waktu mereka masih muda. Dan semuanya kelihatan beda banget sama hidup kita sekarang. Zaman mereka mungkin gak ada internet, teknologi canggih, atau tren-tren sosial yang sekarang kita anggap biasa. Tapi pernah gak kamu bertanya-tanya, kenapa semua ini berubah? Atau lebih penting lagi, kira-kira ke arah mana sih perubahan sosial ini bakal membawa kita, khususnya generasi muda? Perubahan sosial memang sudah jadi bagian dari kehidupan manusia. Gak bisa dipungkiri, setiap generasi selalu punya cara hidup yang berbeda. Tapi semakin cepat perubahan terjadi, semakin sulit juga kita buat ngikutin dan memahami dampaknya. Nah, ini yang jadi tantangan besar buat kita generasi muda. Teknologi yang terus berkembang, perubahan gaya hidup, sampai isu-isu sosial yang muncul tiap hari. Semuanya punya dampak besar buat hidup kita. Di video kali ini, kita akan membahas kenapa perubahan sosial ini terjadi dan apa dampaknya bagi kita, generasi muda. Kenapa kita perlu memahami teori perubahan sosial ini, dan gimana cara kita buat lebih siap menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin bakal terus terjadi. So, siapin kopi dan cemilan kalian, let's dive in. Pertama, kita bahas dulu apa itu perubahan sosial. Secara sederhana, perubahan sosial adalah perubahan pola pikir, nilai, norma, atau cara hidup yang ada di masyarakat dari waktu ke waktu. Ini bisa terjadi karena perkembangan teknologi, pergeseran budaya, atau bahkan akibat faktor ekonomi dan politik. Nah, yang menarik adalah perubahan sosial ini punya berbagai teori yang bisa membantu kita memahami kenapa dan gimana perubahan itu terjadi. Teori evolusi sosial misalnya, mengatakan bahwa masyarakat itu berkembang secara bertahap, dari yang sederhana jadi makin kompleks. Kita bisa lihat contohnya dari kehidupan manusia zaman dulu yang awalnya berburu dan meramu, hingga sekarang kita hidup di era teknologi digital. Menariknya, teori ini menganggap perubahan sebagai sesuatu yang wajar dan alami. Ada juga teori konflik yang digagas oleh Karl Marx. Teori ini bilang bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya ketimpangan dalam masyarakat. Misalnya, perbedaan kelas atau kepentingan yang bertabrakan. Bagi Marx, perubahan sosial sering terjadi melalui konflik karena adanya perlawanan dari kelompok yang merasa tidak adil. Nah, lalu ada teori fungsionalis. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat buat beradaptasi dengan hal-hal baru. Misalnya, perkembangan teknologi komunikasi seperti internet atau media sosial yang akhirnya mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi sehari-hari. Teori ini melihat perubahan sebagai cara agar masyarakat tetap stabil dan bisa berkembang. Oke, jadi teori-teori tadi mungkin kelihatannya berat, tapi sebenarnya berdampak banget loh ke kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, teknologi yang berkembang bikin kita makin sering berinteraksi lewat layar. Dan ini ngubah cara kita bersosialisasi. Atau dari sisi karir, sekarang ini semakin banyak bidang pekerjaan baru yang muncul, tapi banyak juga jenis pekerjaan lama yang mulai berkurang atau hilang. Nah, buat kita generasi muda, perubahan sosial ini jelas berdampak besar. Dari sisi positifnya, kita jadi lebih terbuka sama pengetahuan, makin gampang mengakses informasi dan bisa belajar apa aja dari internet. Gak heran generasi sekarang jadi lebih kritis dan punya banyak ide buat perubahan. Tapi gak bisa dipungkiri juga ada dampak negatifnya. Misalnya tekanan sosial di media sosial bisa mempengaruhi kesehatan mental kita dan budaya konsumtif yang kadang membuat kita lebih memikirkan penampilan dibandingkan esensinya. Belum lagi persaingan dalam dunia kerja yang makin ketat karena skill-skill yang diperlukan juga ikut berubah sesuai perkembangan teknologi. Jadi, kalau kita lihat lagi, perubahan sosial memang nggak bisa kita hindari. Entah itu perubahan karena teknologi, konflik sosial, atau hal-hal lain. Perubahan ini bakal terus ada dan mempengaruhi kehidupan kita, terutama generasi muda. Dengan memahami teori-teori ini, kita jadi bisa lebih siap menghadapi perubahan dan nggak mudah terbawa arus tanpa tujuan. Kuncinya adalah kita harus bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai yang penting buat kita. Memahami perubahan sosial adalah langkah awal buat kita bisa beradaptasi dengan baik dan mengambil dampak positif dari setiap perubahan. Kira-kira perubahan sosial apa yang paling berasa buat kamu? Atau dari teori-teori yang kita bahas tadi, mana yang menurut kamu paling relevan sama kondisi sekarang?
Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa kontennya menarik, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!